dengan khazanah seperti gas dan minyak. Mengenai blok Ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia atas kerjasamanya melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat, perbatasan. Bayangkan dua negara serumpun yang bertetangga sangat dekat tiba-tiba berbicara tentang pilihan paling ekstrim, perang atau perundingan. Pernyataan itu bukan datang dari analis militer, bukan pula dari pengamat geopolitik, melainkan justru dari Perdana Menteri Malaysia sendiri, Anwar Ibrahim. Sejak kalimat itu dilontarkan, satu kawasan kembali menjadi sorotan panas, Blok Ambalat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar tekanan politik dalam negeri Malaysia atau justru sinyal awal dari konflik yang lebih besar di Asia Tenggara? Karena yang terjadi bukan respons biasa. Ketegangan Indonesia dan Malaysia kembali menghangat setelah Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan kontroversial di parlemen. Ia menyebut Malaysia dihadapkan pada dua pilihan besar dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia, konflik atau perundingan. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras bukan hanya di parlemen tetapi juga di media sosial. Di Malaysia sendiri, pemerintahan Anwar sedang berada di bawah tekanan politik yang sangat kuat. Oposisi menuding pemerintahannya lemah, bahkan dianggap tidak cukup tegas dalam mempertahankan wilayah yang diklaim atau disebut-sebut dimasuki oleh Indonesia. Isu Ambalat yang selama ini relatif senyap pun kembali meledak. Warganet dari kedua negara saling menyerang dengan narasi nasionalisme, kedaulatan dan luka lama seperti Sipadan dan Ligitan kembali diungkit. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah ini murni tekanan politik domestik Malaysia atau memang ada perubahan sikap serius terhadap Indonesia? Pemerintah Sabah menegaskan bahwa mereka tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia terkait isu Ambalat melalui Perjanjian Laut Sulawesi. Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jin Noor menyatakan bahwa sempadan maritim yang ditandatangani melalui Traktat Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Menurutnya, Malaysia tidak pernah bersetuju dengan tuntutan Indonesia di Laut Sulawesi atau Ambalat yang dikenal kaya dengan khazanah seperti gas dan minyak. Ia menegaskan bahwa hingga kini persoalan tersebut masih berada dalam tahap perundingan. Pada 16 dan 17 bulan lalu, satu perundingan telah diadakan di Indonesia dengan melibatkan wakil Sabah, termasuk setiausaha kerajaan negeri dan peguam besar negeri Sabah, namun belum menghasilkan pencapaian apapun. Karena itu, pendirian mereka disebut tetap tegas dan tidak akan sewenang-wenangnya melepaskan hak untuk menuntut wilayah yang disebut berada di Laut Sulawesi. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan tambahan dari ahli Dewan Undangan Negeri Senalang terkait rundingan dengan Indonesia mengenai Pulau Sebatik di bawah Perjanjian Laut Sulawesi. Namun, disinilah cerita mulai berubah drastis. Dari Jakarta, respons yang datang justru tenang tetapi sangat tegas. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tidak menanggapi dengan retorika panas. Ia memilih pernyataan yang terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian. Namun justru karena itu,
Indonesia harus selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk jika kedaulatannya diganggu. Pesannya jelas, kesiapsiagaan militer bukan agresi, melainkan pencegahan. Prabowo menginstruksikan TNI untuk berada dalam kondisi siaga tinggi di seluruh matra darat, laut, dan udara, terutama di kawasan perbatasan. Dan titik fokusnya tidak lain adalah Blok Ambalat. Ambalat bukan wilayah biasa. Ini adalah kawasan strategis di Laut Sulawesi yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas besar. Masalahnya, dasar klaim kedua negara saling bertabrakan. Malaysia berpegang pada peta nasional tahun 1979, sementara Indonesia secara konsisten menyatakan Ambalat berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sesuai UNCLOS 1982. Perbedaan inilah yang membuat Ambalat terus menjadi titik panas dalam hubungan bilateral Jakarta dan Kuala Lumpur. Namun situasi menjadi jauh lebih sensitif karena yang diperdebatkan bukan hanya soal peta melainkan uang, energi, dan kekuasaan. Ketegangan meningkat ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia menyebut Traktat Laut Sulawesi sebagai titik awal potensi kerjasama pengembangan Blok Ambalat. Indonesia bahkan mengkaji kemungkinan pembentukan Joint Development Agreement atau pengelolaan bersama setelah kajian teknis selesai. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak di Malaysia dan langsung memicu kritik tajam terhadap Anwar. Banyak yang menilai pemerintahannya terlambat meluruskan persepsi publik sehingga muncul kesan Indonesia sudah melangkah lebih jauh. Tekanan politik kembali menghantam Anwar. Di parlemen, sejumlah legislator Malaysia menegaskan bahwa negara mereka memiliki dasar hukum kuat berdasarkan UNCLOS dan tidak perlu berkompromi lebih jauh. Menanggapi tekanan tersebut, Anwar berulang kali menegaskan bahwa tidak ada perjanjian dengan Indonesia yang melibatkan penyerahan atau penjualan Blok Ambalat. Sementara itu, Indonesia tidak menunggu narasi. TNI Angkatan Laut bersama Bakamla meningkatkan patroli rutin di perairan Ambalat, didukung sistem radar dan sonar aktif selama 24 jam. Kehadiran ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan pesan tegas bahwa kedaulatan adalah garis merah yang tidak bisa ditawar. Bahkan komunikasi simbolik antara KRI Hasan Basri dan KN Ular Laut di perairan Ambalat menjadi penegasan komitmen Indonesia dalam menjaga Laut Nusantara dan menegakkan kedaulatan negara. Di sisi lain, Angkatan Laut Diraja Malaysia juga menunjukkan kesiapsiagaan melalui latihan militer, termasuk simulasi penggunaan misil dan torpedo dari kapal perang serta kapal selam. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa Malaysia tidak ingin terlihat pasif di tengah meningkatnya tensi kawasan dan tekanan politik domestik. Meski narasi konflik terus ramai di ruang publik dan media sosial, kedua negara masih menempatkan diplomasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa. Namun bagi Indonesia, kesiapsiagaan militer tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar dalam menjaga kedaulatan negara. Ambalat bukan sekadar blok energi. Ia adalah simbol kedaulatan, harga diri, dan masa depan. Publik kini menantikan arah lanjutan diplomasi dengan harapan stabilitas dan perdamaian Asia Tenggara tetap terjaga tanpa harus berujung pada konflik terbuka. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.